Kalau kamu terus melakukan apa yang dilakukan semua orang, maka kamu akan terus mendapatkan apa yang semua orang miliki. Kenyataannya, menjadi kaya bukan dimulai dari belajar lebih banyak, tapi dari melepaskan, dari mencabut akar-akar kebiasaan diam-diam yang diam-diam menghancurkan masa depanmu. Warren Buffett menyadari hal ini sejak muda, dan aku juga merasakannya sendiri. Sebelum aku bisa membangun apapun dalam hidup, aku harus melepaskan 5 hal. 5 cara berpikir, bertindak, dan berhubungan yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam sedang membunuh semua peluang untuk maju. 5 keputusan yang kalau kamu mulai terapkan sekarang bisa menghemat kamu bertahun-tahun penuh penderitaan, kegagalan, dan kemiskinan. Dan aku tidak mengatakannya sekadar teori. Aku sendiri pernah jatuh ke dalamnya, dan justru karena itu aku bisa memberimu jalan pintas yang hanya sedikit orang berani tempuh. Jadi kalau kamu benar-benar ingin tahu kebenaran yang dipahami para orang kaya dan dihindari para orang miskin, dengarkan baik-baik setiap kata setelah ini. Tapi sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar sekarang, "Saya orang kaya." Tulislah itu sebagai komitmen pada dirimu sendiri. Sekarang, mari mulai. Hal pertama yang harus aku lepaskan, dan Warren Buffett juga dulu pernah, adalah kebiasaan minta pendapat. Kelihatannya sepele. Siapa sih yang nggak pernah minta saran, minta masukan, atau sekadar tanya-tanya sebelum ambil keputusan? Tapi yang berbahaya adalah ketika itu berubah jadi kebiasaan. Jadi ketergantungan emosional. Jadi kebiasaan untuk nggak percaya sama suara hati sendiri. Disitulah jebakan dimulai. Hari ini sulit sekali menemukan orang yang benar-benar punya pendirian, yang berani bertindak karena yakin, bukan karena cari pengakuan. Kebanyakan orang justru melemparkan tanggung jawab pilihan hidupnya ke orang lain. Mau mulai usaha, nggak jalan-jalan sebelum tanya pendapat orang lain. Mau ambil keputusan besar, buru-buru konsultasi ke teman, orang tua, pasangan, seolah butuh izin dari mereka. Dan yang lebih aneh lagi, bahkan keputusan kecil pun diperlakukan seperti itu. Seolah takut salah lebih besar daripada keinginan untuk maju. Akhirnya, orang-orang lebih nyaman membagi beban tanggung jawab ke orang lain, meski orang lain itu nggak akan ikut menanggung akibatnya. Banyak yang bilang, aku buka bisnis itu karena si A bilang bagus. Aku investasi di sana karena kata sepupuku itu menjanjikan. Tapi pada akhirnya, yang menandatangani kontrak, yang menekan tombol, yang mencantumkan namanya adalah kamu. Orang lain hanya memberi pendapat, tapi hidup yang akan menghadapi akibatnya adalah hidupmu. Sekarang coba bayangkan, kalau Warren Buffett waktu muda dulu, saat dia masih remaja dengan ide-ide unik, memutuskan untuk minta pendapat ayah, ibu, atau tetangganya soal rencana investasi yang saat itu belum dimengerti siapapun. Mungkin dia nggak akan pernah mulai. Tapi di sini aku ingin luruskan satu hal. Tidak ada yang salah dengan minta nasihat. Mendengarkan orang yang sudah lebih berpengalaman, yang sudah pernah melalui jalan yang kamu ingin tempuh, itu bisa jadi langkah yang bijak. Tapi setiap kali kamu ingin minta pendapat orang lain, tanya dulu ke diri sendiri dengan jujur. Kenapa aku butuh pendapat ini? Kalau jawabannya karena rasa tidak percaya diri, berhenti. Kalau karena ingin disetujui orang lain, berhenti. Kalau karena takut salah sendiri, berhenti. Tapi kalau alasannya benar-benar karena ingin belajar dari pengalaman orang lain, maka dengarkan dengan bijak. Tapi ingat, keputusan akhir tetap harus datang dari dirimu sendiri. Sebagai narator video ini, aku sendiri pernah terjebak dalam hal ini. Dulu, aku selalu minta pendapat tentang segalanya. Aku punya teman dekat yang selalu jadi tempatku bertanya. Tapi jujur, setiap ide baru yang aku punya berubah jadi monolog panjang penuh pembenaran. Aku bilang aku ingin masukan, aku ingin belajar. Tapi sebenarnya, aku cuma takut. Itu cuma rasa tidak percaya diri yang disamarkan.
Yang aku harapkan hanya satu kalimat, tenang, ini pasti berhasil. Jalan aja, karena saat itu aku sendiri nggak percaya sama diriku sendiri. Dan itu membuatku tertinggal, jauh. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang bergantung, dan orang yang bergantung tidak akan pernah benar-benar bebas, karena kamu akan selalu butuh kata iya dari orang lain untuk melangkah. Kamu akan bingung ketika mereka tidak ada. Kamu akan meragukan isi hatimu sendiri. Dan yang paling berbahaya, kamu tidak akan tahu lagi mana suara hati sendiri dan mana suara dari luar. Hal kedua yang harus aku tinggalkan tanpa ragu sedikit pun adalah cara aku belanja dan menghemat uang. Dan kalau kamu benar-benar ingin jadi kaya, kamu juga harus meninggalkannya. Karena lebih berbahaya daripada minta pendapat seperti orang miskin adalah belanja dan mengatur uang seperti orang miskin. Dan sebelum kamu salah paham, izinkan aku jelaskan baik-baik. Kebanyakan orang punya pemahaman yang keliru soal hemat. Mereka pikir hemat itu selalu baik. Semakin banyak hemat, semakin pintar. Beli yang termurah sama dengan cerdas finansial. Mereka percaya bahwa rahasia menjadi kaya adalah berhenti beli kopi, nggak nongkrong, beli hanya saat diskon, dan pakai baju yang sama sampai sobek. Tapi ini semua ilusi. Pola pikir yang sempit, kaku, dan berakar dari mental miskin. Faktanya, kebanyakan orang bahkan tidak tahu cara membeli, apalagi cara menghemat uang dengan bijak. Biar aku kasih contoh sederhana, bayangkan kamu punya perusahaan. Karyawanmu duduk seharian kerja di depan komputer. Kamu butuh beli kursi. Lalu kamu punya dua pilihan, kursi murah, busanya tipis, dan bikin sakit punggung setelah sejam duduk, atau kursi mahal, kuat, dan ergonomis. Kalau kamu berpikir seperti orang miskin, kamu akan pilih yang murah, karena merasa sedang berhemat, merasa pintar, merasa efisien. Tapi tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Karyawanmu mulai mengeluh. Mereka merasa pegal, tidak nyaman, sulit fokus. Produktivitas menurun. Mereka jadi mudah terdistraksi. Suasana kerja pun memburuk. Dan semua itu hanya karena kamu ingin berhemat. Pada akhirnya, biaya yang awalnya terlihat kecil justru berubah jadi kerugian tak terlihat yang terus-menerus merugikan. Kamu kehilangan waktu, kualitas kerja menurun, dan yang paling parah, kamu kehilangan uang. Sekarang bayangkan ini terjadi di kehidupan pribadimu. Kamu beli sofa murah untuk rumah, merasa sedang menghemat, tapi baru beberapa bulan dipakai. Busanya sudah kempes, rangkanya goyah, dan kamu harus beli baru. Ujung-ujungnya kamu justru keluar uang lebih banyak. Dan lebih dari itu, kamu kehilangan kenyamanan, waktu istirahat, bahkan kualitas hidup. Ini bukan hemat, ini pemborosan, ini kebodohan yang disamarkan jadi kepintaran. Belanja dengan benar itu bukan soal cari yang termurah, tapi soal cari yang punya nilai. Nilai nyata, nilai yang berbuah. Saat kamu melihat sebuah barang atau jasa, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa ini hasilkan dalam hidupku? Apakah ini akan memberiku kenyamanan, menghemat waktuku, meningkatkan produktivitasku, membawaku ketenangan, membantu pertumbuhanku, memberiku hasil nyata, baik secara emosional atau finansial? Kalau jawabannya iya, dan nilai yang diberikan lebih besar dari harganya, itu bukan pengeluaran, itu investasi. Masalahnya, orang miskin tidak bisa melihat nilai. Mereka hanya melihat harga. Makanya, mereka terus-menerus menukar yang benar dengan yang lebih murah. Terus merasa berhemat, tapi justru terus rugi. Sibuk potong biaya, tapi tanpa sadar, mereka sedang memotong akar kekayaan mereka sendiri. Berhenti belanja seperti orang yang hidupnya hanya untuk bertahan. Belanja seperti orang kaya bukan berarti pamer, tapi berarti cerdas. Orang kaya tidak belanja untuk dipamerkan, mereka belanja untuk performa,
untuk hasil, untuk pertumbuhan. Hal ketiga, dan mungkin yang paling sulit, adalah melepaskan semua lingkungan yang terus mengingatkanku tentang siapa aku dulu. Keputusan ini tidak mudah, tapi sangat perlu. Karena untuk bisa menjadi kaya, yang pertama harus kamu ubah adalah cara kamu memandang dirimu sendiri. Kemiskinan itu tidak dimulai dari dompet, tapi dari cermin, dari cara kamu melihat dirimu setiap hari. Kalau kamu masih melihat dirimu sebagai orang yang kecil, lemah, terbatas, dan terikat masa lalu, maka itulah realita yang akan terus kamu hidupi. Walau kamu bilang kamu ingin kaya, walau kamu rajin belajar, walau kamu kerja keras. Sejak aku memutuskan untuk jadi orang kaya, aku sadar bahwa aku butuh identitas baru. Aku bukan lagi orang yang sama, dan kalau aku bukan lagi orang yang sama, kenapa aku masih berada di tempat yang sama, dengan percakapan yang sama, rutinitas yang sama, tontonan yang sama, kebiasaan yang sama, dengan keluhan yang sama, dengan orang-orang yang selama ini hanya menarikku ke belakang? Di situ aku sadar, untuk membuka pintu baru, kamu harus keluar dari ruangan lama tempat kunci lamamu masih berlaku. Dan di titik ini aku ingin kasih peringatan, jangan salah paham. Ini bukan berarti kamu harus meninggalkan orang-orang yang kamu sayangi, bukan memutus hubungan dengan mereka yang pernah jadi bagian dari hidupmu. Tapi kamu harus cukup bijak untuk bisa membedakan mana lingkungan yang mengangkatmu dan mana yang justru menarikmu turun. Bayangkan seseorang yang sedang berjuang untuk mencapai kebebasan finansial, tapi setiap akhir pekan, dia masih pergi ke warung yang sama, duduk dengan teman-teman yang sama, yang setiap kali hanya mengeluh soal pekerjaan, politik, hidup, dan menertawakan siapapun yang mencoba jadi kaya, karena katanya itu cuma soal keberuntungan. Tanpa sadar, obrolan seperti itu masuk ke dalam dirimu seperti racun yang meresap perlahan. Lama-lama, kamu mulai berpikir seperti mereka, merasa seperti mereka, bertindak seperti mereka, dan tahu-tahu kamu terjebak lagi, kembali jadi orang yang kamu pikir sudah kamu tinggalkan. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan, dan aku ingin kamu dengar ini baik-baik. Tidak ada kemenangan di dalam ekstrem. Perubahan sejati hanya lahir dari keseimbangan. Kamu tidak perlu jadi orang yang terobsesi dengan uang, sampai tidak pernah tertawa, tidak pernah istirahat, tidak pernah menikmati hidup. Tapi kamu juga tidak bisa terus-menerus membenamkan dirimu di dalam obrolan, tempat, dan kebiasaan yang terus menahan kamu dalam kemiskinan. Pikirkan seperti menyetel senar gitar. Kamu butuh ketegangan yang pas. Terlalu kencang, senarnya putus. Terlalu longgar, suaranya hilang. Hidupmu dan keuanganmu juga begitu. Kalau kamu hanya fokus mengejar uang, kamu lupa bagaimana caranya hidup. Tapi kalau kamu terus berada di lingkungan yang membuatmu diam di tempat, kamu tidak akan pernah kemana-mana. Dan disinilah letak kecerdasan finansial yang sebenarnya. Ini bukan cuma soal tahu cara berinvestasi, berhemat, atau melipat gandakan uang. Kecerdasan finansial juga berarti kebijaksanaan. Memiliki kejelasan tentang tempat seperti apa yang layak kamu datangi, dan dengan siapa kamu habiskan waktumu. Mana lingkungan yang membangunmu, dan mana yang justru melemahkanmu, mana percakapan yang bernilai, dan mana yang cuma membuang waktu dan energi, mana tempat yang mendorongmu maju, dan mana yang diam-diam menahanmu. Menjadi cerdas secara finansial adalah tentang bisa berjalan menuju kekayaan, tanpa lupa bagaimana cara menikmati hidup. Banyak orang lupa hal ini. Mereka berpikir, nanti saja aku hidup setelah sukses. Tapi aku justru ingin mengatakan kebalikannya. Hiduplah sambil kamu menjadi kaya. Nikmati prosesnya. Rayakan pertumbuhanmu. Hiduplah saat kekayaanmu bertumbuh.
Tapi kamu tidak bisa hidup sepenuhnya selama kamu masih terlalu memberi arti pada segalanya. Dan inilah salah satu hal terakhir yang harus aku lepaskan, pentingnya kepentingan itu sendiri. Mungkin kamu belum pernah memikirkannya, tapi terlalu memberi beban penting pada suatu hal, justru itulah yang membuatmu takut untuk bertindak, takut untuk memulai, takut untuk mencoba. Pernah lihat orang yang hidupnya terasa seperti main-main, yang memulai bisnis dengan santai, yang menutup kesepakatan jutaan rupiah dengan gaya bicara seolah cuma memesan kopi? Mereka tampak seperti hidup di dunia yang berbeda, dunia yang semuanya terasa mudah, tapi bukan karena mereka tidak peduli, justru karena mereka mengerti satu hal yang sangat penting. Terlalu memberi arti pada sesuatu malah membuatmu kaku, membuatmu takut gagal, membuatmu terikat pada rasa takut, dan kehilangan keberanian untuk melangkah. Kamu bilang ingin jadi orang kaya, ingin punya bisnis sendiri, ingin bebas secara finansial, tapi begitu bilang itu, kamu langsung bertanya pada diri sendiri, tapi gimana caranya aku bisa mencapai itu semua? Dan dari situ, bukannya mulai bertindak, kamu malah tenggelam dalam pikiran. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak analisa, terlalu banyak bayangan soal rintangan yang mungkin muncul, dan akhirnya kamu tidak mengambil langkah pertama. Kamu tenggelam dalam beban kepentingan. Yang paling aneh adalah, jauh di dalam hati, kamu sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tahu harus mulai dari mana, tapi kamu takut. Dan justru rasa takut itulah yang menciptakan pertanyaan, bagaimana? Takut gagal, takut kecewa, takut tidak mampu memenuhi ekspektasimu sendiri. Maka kamu bilang kamu tidak tahu caranya, padahal sebenarnya kamu hanya takut. Atau lebih tepatnya, kamu terlalu memberi arti pada semuanya. Bayangkan kamu mau buka restoran, sudah nemu lokasi yang cocok, sudah kebayang konsep menunya, suasananya, bahkan susunan timnya. Tapi tiba-tiba muncul pikiran, ini proyek hidupku, ini akan mengubah segalanya, ini masa depanku, dan dari situ, boom. Beban kepentingan mulai menekan, semuanya jadi lebih berat. Kamu mulai terlalu menuntut diri sendiri, ingin semuanya sempurna, dan akhirnya restoran itu tidak pernah dibuka. Hal yang sama terjadi saat seseorang ingin mulai investasi atau belajar hal baru. Mereka langsung memberi terlalu banyak arti pada pengetahuan itu. Otaknya menganggap itu sebagai sesuatu yang berat, sulit, jauh. Akhirnya apa? Mereka menunda. Karena merasa harus tahu semuanya dulu sebelum mulai. Padahal yang mereka butuh adalah mengurangi beban kepentingan itu. Kamu hanya bisa hidup dan menjadi kaya kalau kamu belajar menghadapi segalanya dengan lebih ringan. Aku tidak bilang kamu harus hidup tanpa tanggung jawab. Bukan itu. Tapi belajarlah untuk melepas keterikatan. Kalau kamu merasa tidak mungkin jadi kaya, itu karena kamu terlalu memberi arti pada kondisi kekuranganmu sekarang. Kamu terlalu melekat pada keterbatasanmu hari ini, dan semakin besar arti yang kamu berikan pada masalahmu, semakin besar masalah itu terasa. Hal yang sama juga berlaku untuk ide-ide kamu. Kalau kamu merasa harus melindunginya seperti barang rapuh, itu karena kamu sudah memandangnya dari rasa takut. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, justru dikenal karena satu hal. Dia bisa bertindak dengan tenang ketika semua orang panik dan bisa tetap diam saat semua orang sedang euforia. Dia tidak panik menghadapi pasar. Dia tidak memperlakukan keputusan investasinya seolah-olah itu sesuatu yang suci. Dia tahu bahwa kalah dan menang adalah bagian dari permainan, dan karena itu, dia bisa bermain lebih baik dari siapapun. Jadi, kalau kamu ingin kaya, lepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Lepaskan obsesi untuk memahami semua detail sebelum bergerak. Lepaskan keterikatan pada hasil yang sempurna. Dan yang terpenting, lepaskan beban kepentingan yang berlebihan.
Dan sebagai penutup, lepaskan juga ketergesaan. Ada banyak orang yang bangun setiap pagi dengan perasaan bahwa mereka sudah tertinggal dalam hidup. Merasa seharusnya sudah jadi kaya dari kemarin, bahwa kalau tidak segera bergerak, mereka tidak akan pernah sanggup mengubah nasib keluarga, anak-anak, dan diri mereka sendiri. Tapi yang jarang disadari adalah rasa terburu-buru itu bukan mempercepat proses, justru memperlambatnya. Inilah alasan kenapa banyak orang tidak pernah benar-benar maju, karena mereka terus terjebak dalam perang batin, antara keinginan untuk berubah dan ketakutan karena merasa tertinggal. Dari sinilah kecemasan lahir. Kamu mulai terlalu fokus pada kecepatan sampai lupa melihat arah. Seperti kata Warren Buffett, seseorang bisa menikmati keteduhan hari ini karena ada orang lain yang menanam pohon sejak lama. Artinya, yang jadi kaya bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Coba pikir sebentar, pernahkah kamu lihat orang terburu-buru menghasilkan sesuatu yang benar-benar berkualitas? Masak sambil tergesa-gesa biasanya gosong. Menyetir sambil terburu-buru bisa celaka. Bicara dengan terburu-buru jadi gagap dan bingung. Rasa buru-buru bikin segalanya terasa darurat. Dan justru karena itu, semuanya jadi kurang maksimal. Perhatikan saja kesan yang diberikan orang yang selalu terburu-buru. Kalau ada orang datang padamu sambil tergesa, kelihatan seperti orang panik, tidak fokus, tidak sepenuhnya hadir. Nah, seperti itulah target hidupmu melihat kamu. Itulah cara impianmu menilaimu. Karena itu, tidak ada hal besar yang lahir dari ketergesaan. Masih ragu? Coba buktikan. Ambil tugas sederhana dan kerjakan dengan tenang, seolah kamu punya seluruh waktu di dunia. Lihat sendiri bagaimana kamu jadi lebih fokus pada detail. Lihat bagaimana semuanya mengalir lebih baik. Aku tahu kamu mungkin akan berkata, "Tapi aku tidak punya banyak waktu," dan itu tidak masalah. Aku tidak sedang bilang kamu harus berhenti kerja dan hidup seolah waktu tidak penting. Yang aku bilang adalah, bahkan kalau kamu cuma punya 1 jam sehari untuk membangun impianmu, 1 jam itu bisa lebih berharga dari 10. Kalau kamu jalani dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hati, dengan kerja nyata. Jadi yang ingin aku tekankan adalah ini, berhentilah terlalu peduli pada berapa lama proses ini akan berlangsung. Berhenti bertanya kapan dan mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Tidak masalah apakah butuh 3 bulan atau 3 tahun untuk membangun hidup impianmu. Yang penting, bangunlah. 1 batu demi 1 batu. Dengan tenang, dengan kokoh, dengan konsisten. Karena ketergesaan hari ini adalah kesalahan besar di masa depan. Dan semua yang kamu kerjakan dengan jiwa tidak akan pernah sia-sia. Semua yang aku sampaikan di sini itu sederhana. Tidak ada yang ajaib. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang sering diabaikan oleh mereka yang ingin hasil besar tanpa membangun akar yang kuat. Inilah 5 hal yang harus kamu lepaskan sekarang juga. Dan salah satunya adalah ketergesaan. Dan sekarang aku mau tantang kamu. Apakah kamu benar-benar siap melepaskan 5 jangkar yang selama ini menahan kamu dalam kemiskinan? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Saya siap menerima tantangan ini. Dan tentu saja, aku juga ingin tahu kamu menonton dari mana. Jadi, tulis juga kota atau daerahmu, dan kalau kamu ingin lanjut dalam perjalanan ini, langsung klik video yang muncul di layar kamu sekarang. Karena di sana, kita akan menyelam lebih dalam lagi, menuju kekayaan dan kebebasan sejati. Sampai jumpa di sana.